Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Nah, kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Lebih tepatnya kita akan membahas contoh-contoh soal dari transformasi geometri. Untuk penjelasan materi ada pada video sebelum ini. Langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi merupakan pencerminan atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis yang merupakan sebagai cermin dengan jarak yang sama 2 kali jarak titik ke cermin. Nah, secara umum, hasil refleksinya pada bidang koordinat itu dapat dirumuskan pada tabel berikut. Kita lihat di sini ada refleksi terhadap sumbu X, Y, dan seterusnya. Kemudian koordinat semulanya itu tetap X, Y seluruhnya. Hasil refleksinya ini berbeda-beda. Contohnya, untuk koordinat X, Y direfleksikan dengan sumbu X, maka nanti hasil refleksinya adalah X, negatif Y. Artinya di sini Y-nya yang tadinya positif berubah menjadi negatif atau menjadi lawannya. Untuk refleksi terhadap sumbu Y, titik awalnya X, Y, maka refleksinya nanti negatif X, Y. X-nya, angkanya kita beri tanda negatif. Untuk X sama dengan untuk refleksi dengan titik asal, koordinat awalnya adalah X, Y, maka hasil refleksinya adalah negatif X, negatif Y. Yang mana nanti X dan Y-nya tidak berubah tempat, tetapi hanya kita beri tanda negatif. Jika refleksinya terhadap Y sama dengan X, maka nanti posisinya berubah. Yang tadinya X, Y, maka yang selanjutnya nanti angkanya Y berada di depan, angkanya X ada di belakang, dan seterusnya. Untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah titik A, 2, negatif 5. Kita akan refleksikan titik-titik tersebut dengan beberapa refleksi di bawah ini. Nah, lebih mudahnya langsung menggunakan tabel saja. Yang perlu kita ingat bahwa A-nya adalah 2, negatif 5, maka titik X-nya adalah negatif 2 dan titik Y-nya adalah 5. Untuk refleksi terhadap sumbu X yang pertama, titik awalnya adalah negatif 2,5. Kita lihat hasil refleksinya nanti Y-nya kita beri tanda negatif. Maka hasil refleksinya adalah A aksen negatif 2, negatif 5. Perhatikan bahwa X-nya tidak berubah, tetap negatif 2, tetapi Y-nya menjadi negatif 5. Sekarang titik A kita refleksikan terhadap sumbu Y. Refleksinya nanti hasilnya X-nya berubah tanda, Y-nya tetap. Maka karena X-nya negatif 2, kita beri tanda negatif, jadi bentuknya seperti ini. 5-nya tidak berubah, maka 2 tanda negatif itu menjadi positif. Sehingga A aksennya adalah 2,5. Ingat, Y-nya tidak berubah. Kemudian untuk A direfleksikan terhadap titik asal, kita lihat bahwa X-nya nanti yang X dan Y-nya sama-sama berubah tanda. Karena A-nya negatif, X-nya negatif 2, maka nanti menjadi 2 saja. Kemudian Y-nya yang 5 diberi tanda negatif atau lawannya menjadi negatif 5. Sehingga A aksennya adalah 2,5. 2, negatif 5 ini positif ya. Oke, untuk Y sama dengan X refleksinya, maka hasil refleksinya nanti menjadi Y, X, berarti posisinya saja yang kita balik. Posisinya saja yang kita balik. Sehingga A-nya adalah 5, negatif 2 dari titik asal tadi. Kemudian sekarang titik A kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X.
titik asalnya tadi negatif 2,5, maka kita balik dan kita ubah tandanya kedua-duanya. 5-nya di depan, kemudian diberi tanda negatif. Negatif 2-nya pindah ke belakang, diberi tanda negatif juga. Maka hasilnya adalah A aksen negatif 5,2. Sekarang, untuk A kita refleksikan dengan garis X sama dengan 3. Maka nanti cara hitungnya 2 kali H atau dengan angka yang sudah ditentukan dikurangkan dengan sumbu X, baru koordinat Y tidak ada perubahan. Seperti ini. 2-nya dari rumus, H-nya itu tadi 3, kemudian dikurang dengan X, X-nya negatif 2, koma, Y-nya adalah 5, tidak berubah. Kita hitung. 2 dikali 3 ini adalah 6, kemudian ada 2 tanda negatif berubah menjadi positif. Sehingga begini, 6 tambah 2,5, maka A aksennya adalah 8,5. Untuk yang terakhir, sekarang yang Y sama dengan negatif 2, rumusnya X-nya tetap, 2 dikali K, karena nanti angkanya sudah ada, dikurang dengan Y. Sehingga kalau kita masukkan angkanya seperti ini, X-nya tadi tetap negatif 2, kemudian dari rumus itu 2 dikali dengan nilai K-nya adalah negatif 2 dikurang dengan 5. Yang kita hitung duluan yang di dalam, 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4 dikurang 5. Sehingga A aksennya adalah negatif 2, negatif 9. Ini adalah contoh dari soal refleksi. Dari titik asalnya A negatif 2,5. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini adalah kebalikannya. Jadi ada sebuah titik B direfleksikan, hasilnya adalah 5,7. Sekarang kita harus cari daerah atau titik asalnya dengan sumbu X, sumbu Y, dengan titik asal dan garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Nah, yang kita ketahui bahwa B aksennya adalah 5,7 sehingga X aksennya adalah 5 dan Y aksennya adalah 7. Ingat, tanda aksen di sini menandakan bahwa titik ini sudah melakukan transformasi. Nah, kalau tandanya negatif berarti menjadi lawannya bilangan tersebut. Contohnya sekarang, untuk refleksi B aksen terhadap terhadap sumbu X, karena hasil refleksinya adalah X, negatif Y, maka tempatnya tidak berubah tetapi Y saja yang diberi tanda negatif. Sehingga titik B aslinya adalah 5, negatif 7. Untuk B aksen yang sudah direfleksikan terhadap sumbu Y, ingat X-nya yang negatif dan Y-nya positif, sehingga titik yang tadi 5,7, X-nya kita ubah tandanya menjadi negatif 5. Untuk B aksen yang direfleksikan terhadap titik asal, bahwa nanti X-nya dan Y-nya berubah tanda negatif semua, sehingga B-nya atau titik awalnya adalah negatif 5, negatif 7. Jadi ini kebalikannya cara kerjanya. Kemudian untuk titik B aksen yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, kita tukar saja tempatnya dengan tidak ada perubahan, maka B-nya adalah 7,5. Tinggal dibalik angkanya. Nah, sekarang titik yang terakhir, titik B aksen direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Koordinatnya dibalik dan diberi tanda negatif sehingga menjadi negatif 7, negatif 5. Ini adalah cara untuk mencari titik B awalnya. Nah, sekarang kita lanjut kepada bagian yang kedua, yaitu bagian translasi atau pergeseran. Translasi merupakan pergeseran suatu titik atau bidang dengan cara menggeser titik atau bangun dengan jarak tertentu dan arah tertentu. Nanti misalkan ada titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, nanti A itu sebagai penjumlah untuk X dan B itu sebagai penjumlah untuk Y.
Maka nanti rumusnya adalah A aksen, X-nya kita tambahkan A, dan Y-nya harus kita tambahkan dengan B. Contoh soal. Ada sebuah titik A 2,5, kita translasikan titik tersebut dengan T 4, -2. Maka ingat A-nya titik X-nya kita tambahkan dengan 4 dengan A, titik Y-nya kita tambahkan dengan B. Sehingga 2-nya kita tambahkan dengan 4, 5-nya kita tambahkan dengan -2. Hasilnya A aksennya adalah 2 tambah 4 itu 6, 5 ditambah -2, ini langsung dikurang aja, 5 dikurang 2 hasilnya 3. Sehingga titik A 2,5 jika ditranslasikan dengan titik T 4, -2, maka hasilnya adalah A aksen 6,3. Jadi tinggal ditambahkan aja. Kalau mau lebih jelasnya, di sini saya beri tanda, saya beri warna 2, temannya dengan 4, kemudian warna merah yang 5 ini berteman dengan -2. Ini yang ini, kemudian yang hitam bagian depan. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, ada titik P -6,4 ditranslasikan oleh T menghasilkan P aksen 1, -3. Jika titik Q -1, -2 ditranslasikan T, hasil Q aksen adalah titik. Nah, kita pahami dulu maksud soalnya. Jadi di sini ada sebuah titik P, setelah ditranslasikan maka hasilnya adalah P aksen. Kemudian nanti ada titik Q, akan ditranslasikan juga. Hasilnya apa? Nah, tetapi di sini yang harus kita cari tahu adalah translasinya itu berapa, nilai T-nya itu berapa. A, B-nya lah yang harus kita cari dulu. Karena translasi P dan translasi si Q ini sama. Jadi yang pertama kita cari adalah nilai T-nya dulu. Nilai yang ini dulu. Baru kita bisa mencari translasinya Q aksen. Oke, lanjut. Ingat bahwa dari X, Y hasil translasinya itu proses translasinya adalah X tambah A dan Y tambah B. Nah, sekarang P-nya adalah -6,4 menjadi P aksen 1, -3. Nah, sekarang kita cari untuk nilai X-nya dulu, koordinat untuk koordinat X-nya kita cari nilai A. Tadi ingat bahwa rumusnya X itu X tambah A. X-nya adalah -6 ditambah A sama dengan 1. 1 ini dari P aksen. Kemudian kita pindahkan -6 ke sebelah kanan menjadi +6. A-nya menjadi 7. Sekarang kita cari lagi untuk nilai B dari titik Y. Ingat, Y tambah B sama dengan B aksen. Nah, B-nya adalah Y-nya adalah 4, B-nya tidak tahu, dan Y aksennya adalah -3. Sekarang kita pindahkan 4-nya menjadi negatif di sebelah kanan. Nilai B-nya adalah -7. Nah, sekarang translasinya kita dapatkan bahwa T, A-nya 7 dan B-nya -7. Bentuknya seperti ini nanti. Kemudian dari Q -1, -2 kita translasikan dengan 7, -7. Berarti Q aksen sama dengan -1 ditambah 7 dan -2 ditambah -7. X tambah A, kemudian Y ditambah dengan B. Maka hasilnya adalah Q aksen 6, -9. Nah, seperti ini. Jadi dia ada 2 langkah. Langkah yang pertama adalah kita cari bentuk translasinya. Langkah yang kedua adalah kita cari Q aksennya. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu
rotasi atau perputaran. Untuk rotasi itu adalah perputaran. Jadi nanti titik-titiknya atau bangunnya akan kita putar sesuai dengan titik pusat rotasinya. Nah, untuk rotasi yang bernilai positif arahnya berlawanan jarum jam itu ke sebelah kiri. Rotasi yang bernilai negatif jika searah jarum jam atau berputarnya ke sebelah kanan. Nah, secara umum untuk rotasi pada bidang koordinat dengan titik pusat 0,0, maka hasil rotasinya nanti seperti berikut. Perhatikan tabel. Jadi untuk yang 90 derajat atau negatif 270 derajat, koordinat semulanya adalah x, y, setelah dirotasikan menjadi negatif y, x. Berubah tempatnya. Kemudian yang dirotasikan dengan sudut 180 derajat atau negatif 180 derajat, maka koordinatnya dari x, y menjadi negatif x, negatif y. Sedangkan untuk sudut 270 derajat atau negatif 90 derajat, koordinat semulanya adalah x, y menjadi y, negatif x. Ini yang rotasi dengan titik pusatnya 0,0. Sedangkan untuk rotasi dengan titik pusat di titik yang lain, kita misalkan saja titiknya A, B, maka dirumuskan sebagai berikut. Untuk yang sudut rotasinya 90 derajat, kita gunakan dengan pusat rotasinya A, B dan koordinat awalnya x dan y, maka hasil rotasinya untuk titik x, untuk titik yang pertama, posisinya x, rumusnya nanti adalah b dikurang a ditambah y. Untuk posisinya y, rumusnya adalah b dikurang a ditambah x. Sedangkan untuk sudut rotasi 180 derajat dengan pusat rotasinya a, b dan koordinat awalnya x, y, maka hasil rotasi untuk titik x-nya rumusnya adalah negatif x tambah 2a. Untuk titik y rumusnya adalah negatif y ditambah 2b. Untuk lebih mudahnya langsung ke contoh soal saja. Di sini ada soal yang pertama, ada titik P 9,-4 dengan titik pusat 0,0. Tentukan rotasinya jika, nah ini ada sudut-sudutnya, ada 3 macam sudutnya. Kita buat ke dalam tabel. Untuk sudut rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0 dari koordinat 9,-4, rotasinya nanti menjadi negatif y, x, maka posisi x dan y-nya bertukar. Kemudian nilai y-nya diberi tanda negatif sehingga p aksen adalah negatif dari negatif 4,9 atau lebih sederhananya adalah p aksennya 4,9. Untuk lebih mudahnya untuk tanda negatif kita bisa menyebutnya dengan lawannya. Kemudian untuk sudut rotasi 180 derajat dengan pusatnya masih 0,0 dari 9,-4, posisinya berubah tetapi posisinya tidak berubah tetapi tandanya berubah. Yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya positif menjadi negatif. Maka 9-nya menjadi negatif dan 4-nya menjadi positif. Kemudian untuk yang 270 derajat dengan pusat rotasinya 0,0 dari 9,-4, nah posisi titiknya bertukar. Kemudian x-nya diberi tanda negatif. Maka p aksennya adalah negatif 4, negatif 9. Ini contoh untuk soal rotasi yang pertama. Nah, kemudian untuk contoh soal rotasi yang kedua, ada titik M aksen 5,4 adalah hasil rotasi dengan titik pusat 0,0. Tentukanlah koordinat awalnya jika besar sudut rotasinya 90 derajat, besar sudut rotasinya 180 derajat, dan 270 derajat. Nah ini karena M aksen 5,4 maka X aksennya adalah 5 dan Y aksennya adalah 4. Artinya ini sudah dilakukan proses transformasi atau sudah dirotasi. Sama seperti tadi untuk 90 derajat
yang tadinya 5,4, maka koordinat semulanya kita balik, hasilnya adalah 4, negatif 5. Kemudian untuk yang 180 derajat, hasil rotasinya kan 5,4. Nah, kalau kita balik, maka 5 dan 4-nya tetap, tetapi berubah tanda semua. Ini titik semulanya. Kemudian yang sudut 270 derajat, yang tadinya 5,4 kita putar dan kita ubah tanda yang X sehingga M-nya adalah negatif 4,5. Seperti ini. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Di sini ada sebuah titik Z. Koordinatnya adalah 4, negatif 2, dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 2,3. Tentukan hasil rotasi titik Z. Nah, jadi yang kita ketahui bahwa Z itu tadi 4, negatif 2, di mana X-nya 4 dan Y-nya adalah negatif 2. Kemudian titik pusatnya adalah 2,3, di mana A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3. Nah, kemudian rumusnya seperti ini. Ini tadi dari tabel yang sebelumnya. Kita masukkan angkanya, di mana B-nya 3 dikurang dengan A-nya 2. Kemudian ditambah dengan nilainya Y, yaitu negatif 2, koma, B dikurang A, berarti 3 dikurang 2 ditambah dengan X, X-nya adalah 4. Kita hitung masing-masing. 3 dikurang 2 itu 1. 1 ditambah negatif 2, 1 ditambah 4. Maka Z aksennya adalah negatif 1,5. Sehingga untuk titik Z 4, negatif 2, jika dirotasikan sebesar 90 derajat dengan titik pusat 2,3, hasilnya adalah Z aksen negatif 1,5. Nah, sekarang kita masuk ke dilatasi. Untuk dilatasi ini sendiri adalah transformasi geometri. Bisa membuat suatu bangun diperbesar, bisa juga diperkecil. Nah, kalau nanti skalanya bulat, bilangan bulat, maka nanti bangunannya akan diperbesar. Tetapi jika skalanya berbentuk bilangan pecahan, maka nanti bangunnya akan diperkecil. Untuk selanjutnya, nanti rumusnya ada sebuah titik A, koordinatnya adalah X, Y, didilatasikan dengan pusat 0,0, maka nanti langsung saja A aksennya adalah K, K-nya itu skala dikalikan X dan skala dikalikan Y. Ini untuk titik pusatnya 0,0. Tetapi kalau titik pusatnya di tempat yang lain, atau misalkan saja A, B, maka nanti rumusnya berbeda lagi seperti yang di bawah ini. Untuk lebih mudahnya langsung masuk ke contoh soal. Sebuah persegi ABCD dengan koordinat A 2,2, B 6,2, C 6,4 dan D 2,4 dengan titik pusat 0,0. Tentukanlah, nah di sini ada koordinat baru jika skalanya 2, koordinatnya jika skalanya setengah, dan luas daerahnya jika skalanya 2. Untuk yang pertama, untuk dilatasi dengan skala 2 dengan koordinat titik A-nya adalah 2,2, langsung kita kalikan dengan 2, 2-nya adalah skalanya. Yang X-nya dikali 2, yang Y-nya dikali 2, sehingga A aksennya adalah 4,4. Untuk titik B 6,2, kita kalikan juga dengan 2 semuanya. Yang depan kali 2, yang belakang kali 2, hasilnya B aksennya adalah 12,4. Untuk titik C 6,4 juga kita kalikan 2. Hasilnya adalah C aksen 12,8. Yang terakhir adalah titik D, di mana dikalikan D itu 2,4 dikalikan dengan skala 2, sehingga hasilnya adalah D aksen 4,8. Ini jika dikalikan dengan 2 atau skalanya 2. Nah, sekarang kita masuk bagian B, yaitu koordinat baru jika skalanya adalah setengah. Ingat, kalau setengah itu berarti harus dibagi 2. Yang tadinya 2,2, 2 dibagi 2, hasilnya nanti aksennya adalah 1,1. Titik B-nya adalah 6,2. 6-nya kita kali setengah atau kita bagi 2, 2-nya kita bagi 2, maka hasilnya adalah B aksen 3,1.
Untuk titik C 6,4 setelah kita bagikan 2 semua, maka C aksennya adalah 3,2. Titik terakhir yaitu titik D 2,4. Jika kita kalikan dengan skala 1/2 atau kita bagi 2 sama saja penyebutannya, maka hasilnya adalah D aksen 1,2. Ini adalah hasil dari dilatasi dengan skala 2 dan skala 1/2. Sekarang kita masuk ke bagian C untuk mencari luas daerah persegi ABCD dengan dilatasi skala 2. Nah, sudah kita siapkan titiknya. Titik awalnya tadi kan sudah ada, di mana titik A-nya adalah 2,2, B-nya 6,2, C-nya 6,4 dan D-nya 2,4. Jadi bentuknya seperti kotak yang warna persegi panjang yang warna merah ini. Nah, kemudian koordinat barunya ini 4,4, 12,4, 12,8 dan 4,8. Kita tentukan di dalam bidang Kartesius ini dan kita garis. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa P itu adalah A aksen, B aksen itu yang bagian bawah. Kita hitung. Ini adalah P. Panahnya. Ini adalah lebar. Kita hitung kotaknya kecil-kecil, maka panjangnya nanti ada 8 satuan. Lebarnya ada 4 satuan. Ingat, yang dicari adalah luas ABCD yang baru, sehingga luasnya adalah panjang kali lebar, yaitu 8 kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 32. Maka luas persegi panjang setelah didilatasikan dengan skala 2, hasilnya adalah 32 satuan luas. Nah, sekarang ada sebuah titik D 2,-3 didilatasikan dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 1,-2. Hasil dilatasi titik D yaitu, nah kita ingat ini rumusnya yang tadi. Saya beri warna berbeda karena menandakan yang bagian merah ini adalah nilainya X, koordinat X, yang bagian belakang ini yang hitam adalah koordinatnya untuk Y. Nah, kita ketahui bahwa titik awalnya adalah 2,-3, kemudian titik pusatnya 1,-2, maka A-nya 1 dan B-nya -2. Kemudian K atau skalanya adalah 3. Cara mengerjakannya, kita cari dulu untuk titik yang X. X aksen itu dari K dikali X kurang A ditambah A. Kita masukkan angkanya, di mana K-nya 3, X-nya adalah 2, dan A-nya adalah 1. Kita hitung dulu yang di dalam kurung 2 kurang 1. 2 kurang 1 adalah 1, 1 kalikan 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Ini nilai X-nya. Sekarang kita cari nilai Y. Nilai Y-nya rumusnya ada sudah K dikali Y dikurang B ditambah B. Kita masukkan angkanya dulu. K-nya 3, Y-nya -3, B-nya -2. Kemudian kita hitung yang dalam kurung. Di situ kalau kita lihat ada 2 tanda kurang, maka -3 ditambah 2. Kita hitung. -3 ditambah 2 itu hasilnya -1. Nah, ini kita kalikan dulu 3-nya dengan -1, hasilnya nanti -3, kita tambahkan dengan -2. -3 ditambah -2 hasilnya pasti -5. Sehingga nanti D aksennya adalah 4,-5. Nah, itu yang sudah kita kerjakan tadi, yang sudah kita bahas sebelumnya, itu adalah transformasi dengan satu saja tahapan. Nah, bagaimana kalau transformasi geometrinya lebih dari satu? Jika ada 2 transformasi geometri, maka perlakuan yang pertama atau transformasi pertama diberi nama A aksen, transformasi kedua diberi nama A dengan tanda aksennya 2 atau tanda petiknya 2. Nah, kalau transformasi geometrinya ada 3, maka tahap pertama nanti A dengan petik 1, tahap kedua dengan A petik 2, dan tahap ketiga dengan A petik 3. Begitulah seterusnya. Jadi kalau ada 5 proses, berarti dari A saja menjadi A dengan tanda petik 5.
Langsung ke contoh soal. Jadi ini contoh-contoh soalnya itu sangat banyak. Di sini yang saya ambil hanya 2 macam saja. Yang pertama adalah refleksi dan translasi. Contohnya hanya ini. Kemudian di sini ada contohnya. G, koordinatnya adalah 2,-6, direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian ditranslasikan oleh T negatif 6,3. Hasil transformasi titik G adalah titik. Nah, jadi langkah pertamanya adalah kita refleksikan dulu G terhadap sumbu X. Koordinat awalnya X, Y, dan nanti hasil refleksinya adalah X, negatif Y. Hanya berubah tanda saja untuk yang Y. Kita masukkan koordinat awalnya adalah 2,-6. Setelah kita refleksikan dengan sumbu X, maka G aksen adalah 2,6. Langkah yang kedua yaitu kita translasikan G aksen 2,6 dengan translasi negatif 6,3. Ingat, translasi itu yang ditambah-tambah. Sehingga 2 ditambah dengan negatif 6, 6 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah G double aksen negatif 4,9. Jadi hasil akhirnya adalah G aksen ini, G double aksen. Nah, contoh soal yang selanjutnya, dilatasi dan rotasi. Ada titik F negatif 2,3 didilatasikan dengan faktor skala 3 dengan pusatnya 0,0. Setelah itu dirotasikan lagi sebesar 180 derajat terhadap titik pusat negatif 1, negatif 3. Hasilnya adalah, nah, langkah pertama adalah titik F negatif 2,3 kita dilatasikan dengan skala 3. Karena titik pusatnya 0,0, maka langsung dikalikan 3 semua. Dimana tadinya F-nya adalah negatif 2 dikalikan 3, semua kita kalikan 3, maka F aksennya adalah negatif 6,9. Langkah yang kedua, F aksennya negatif 6,9, kita rotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat negatif 1, negatif 3. Dari F aksen negatif 6,9 didapat bahwa X-nya negatif 6 dan Y-nya 9. Titik pusatnya adalah negatif 1, negatif 3, maka A-nya negatif 1 dan B-nya 3. Setelah itu, ini rumusnya. Kalau dirotasikan sebesar 180 derajat. Kalau lupa silakan lagi lihat tabelnya. Kemudian kita masukkan X, Y, A, dan B-nya. Setelah kita masukkan seperti ini. Jika ada 2 tanda kurang negatif, kita ubah saja. Yang bisa kita kali. Negatif 6 berarti 6-nya ini positif, berarti harusnya. Kemudian 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Negatif 9 ditambah, nah ini kita kalikan dulu, 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Ini tidak ada. Ini positif harusnya. Nah, kemudian karena tadi 6 kita tambahkan 2, ini hasilnya adalah 4. Kemudian negatif 9 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 15. Sehingga untuk titik F negatif 2,3 setelah didilatasikan dengan skala 3 dan dirotasikan dengan titik pusat negatif 1, negatif 3 sebesar 180 derajat, hasil akhirnya titik F double aksen adalah 4, negatif 15. Nah, ini adalah contoh-contoh dari transformasi yang dikerjakan dengan 2 proses. Ada sangat banyak contohnya, bisa rotasi dengan rotasi, rotasi dengan translasi atau sebaliknya. Bisa lagi rotasi dan dilatasi dan seterusnya. Bisa juga translasi dengan dilatasi dan
banyak sekali. Jadi yang penting kita tahu dasarnya bagaimana untuk mencari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kalau itu sudah paham, mau bagaimanapun nanti soalnya itu sangat mudah. Oke, sekian video pembelajaran matematika. Semoga mudah dipahami dan membantu. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya.